khususnya di masyarakat Jawa Barat, bahwa selalu dikaitkannya Gunung Padang dengan bahwa ini adalah kerajaan dari Prabu Siliwangi gitu Pak. Selain itu juga bahwa ada yang namanya di Gunung Padang itu, ketika saya ke sana katanya ada singgasana raja. Ya, sebenarnya itu menurut Bapak sendiri gimana sih gitu tentang hal yang beredar di masyarakat ini? Inilah yang menarik kalau kita lihat terjadinya proses, kalau kita sinkronkan kepada lintasan sejarah budaya masa lalu, adanya keterputusan budaya antara masyarakat yang menghuni di sekitar Gunung Padang atau yang sekarang melihat Gunung Padang dengan kapan Gunung Padang itu difungsikan masa lalu. Itu sudah terputus lama masa budayanya. Kenapa saya katakan terputus lama itu? Situs Gunung Padang itu terakhir dibuat itu di 45 tahun sebelum Masehi. Bisa kita lihat ada situs-situs yang hampir sama, tapi masa budaya lebih muda, itu seperti di Sukabumi, di Banten Selatan, di Garut, di Kuningan. Nah, kemudian seiring dengan perkembangan perkebunan, jalur kereta api dibangun, datanglah masyarakat, kemudian itu datang. Karena terputus budaya yang panjang itu, mereka lihat sesuatu itu, muncullah interpretasi lain. Dikaitkanlah, karena di situ sisi yang kita lihat ada mitos atau mitologis. Yang berkembang di masyarakat adalah mitosnya, bukan logisnya. Tugas ilmuwan lah untuk bagaimana melogiskan, untuk memberikan pencerahan tentang situs Gunung Padang itu. Berarti pada saat itu ada satu orang yang membuat opini ya Pak, bahwa itu adalah berhubungan dengan Prabu Siliwangi ya Pak? Ya, contoh kasus ada yang dikatakan Prabu Siliwangi karena dikatakan ada petilasan Prabu Siliwangi di situ. Ada bermacam tokoh yang dikatakan bersemayam di situs Gunung Padang. Ada Taji Malela, ada Prabu Siliwangi. Padahal kalau kita lihat sejarah Sunda, antara Taji Malela dan Prabu Siliwangi itu dalam masa berbeda jauh. Berbeda jauh. Bisa sih orang yang berbeda jauh ratusan tahun, beda umurnya bisa ketemu. Gitu. Untuk secara logisnya itu sangat sulit dijelaskan. Tapi itulah hak masyarakat. Itu tidak bisa kita bantah secara ilmiah karena tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Silakan aja, itu hak milik masyarakat. Itu memperkaya tentang cerita situs Gunung Padang. Jadi ada sisi pengetahuan sainsnya kita sampaikan, itu tugas wajib ilmuwan untuk menyampaikan. Tapi apa-apa isu dari masyarakat itu tidak seharusnya juga kita patahkan di ranah sains. Jadi itu dibiarkan saja, itu untuk memperkaya cerita tentang Gunung Padang ini. Ada sisi mitologinya, ada sisi logisnya di situs Gunung Padang. Bahwa kemudian masalah itu dibuat semua bisa kita ilmiahkan. Karena itu terkait dengan kehidupan keseharian masyarakat. Kebetulan yang kita temukan adalah batu-batunya. Manusianya kita nggak temukan lagi. Pertanyaan yang sering muncul di tengah masyarakat, ini sebenarnya itu kalau kita lihat tulisannya Verbeek dan Hom, dia menduga itu dan Berunda Gunung Padang itu fungsinya sebagai kuburan, tempat penguburan. Saya sudah melakukan beberapa kali ekskavasi, saya tidak menemukan jejak penguburan di situ. Jadi punden Berundak itu pada masa budayanya, kalau kita masukkan di dalam kelompok besarnya, ada dua fungsi itu digunakan oleh masyarakat prasejarah itu. Ada punden Berundak yang difungsikan sebagai penguburan, ada punden Berundak yang difungsikan sebagai tempat upacara. Gunung Padang, saya tidak menemukan sisa penguburan di sana. Saya menyimpulkan di situs Gunung Padang itu fungsinya adalah tempat pelaksanaan upacara pada masa lalu. Dan ada suatu hal unik yang berada di Gunung Padang ini ya Pak. Yang ketika saya ke sana ternyata ada batu yang ketika kita ketuk itu keluar musik gitu Pak. Keluar bunyi. Keluar bunyi yang bahwa dikait-kaitkan oleh beberapa orang bahwa batu itu adalah pada zaman itu sudah mengenal musik dan sebagainya. Apakah itu menurut secara ilmiahnya itu bisa dijelaskan nggak sih Pak? Kalau di masa lalu sudah kenal musik katanya, bunyi-bunyian, ya bisa saja terjadi. Tapi semua batu Gunung Padang itu kalau kita angkat, kita gantungkan, kita pukul, itu semuanya berbunyi. Semuanya. Bukan hanya batu kecapi yang disebut istilah batu kecapi itu. Semua batu Gunung Padang itu sifatnya adalah batunya padat, asip. Dan kalau ibaratnya kalau besi ya, besi kalau kita angkat, bunyi. Tapi kalau kita taruh di tanah,
begitu dipukul itu suaranya akan teredam oleh tanah. Begitu juga dengan batu gunung Padang. Batu gunung Padang itu padat, masif, dan bisa mengeluarkan bunyi bila dipukul. Karena unsur logam yang dikandungnya di situ juga ada gitu, karena padatnya. Bahan padat kalau digantungkan, kalau dia pukul dia akan mengusulkan resonansi, keluarlah bunyi di situ. Jadi ribuan balok batu gunung Padang itu kalau diangkat semuanya dipukul akan keluar bunyi. Berarti semuanya batu kecapi dong. Ya, berarti masyarakat harus tahu bahwa semuanya gitu ya Pak, batu yang ada di gunung Padang itu bisa bunyi gitu. Bisa bunyi. Bisa batu yang itu gitu Pak. Nah, tidak hanya batu itu saja. Berarti ini kembali lagi ya bahwa ini adalah isu yang dibangun. Nah, enggak, itulah kepercayaan yang dibangun oleh di dalam masyarakat. Karena di masyarakat kita kadang-kadang punya sugesti kalau ingin pandai untuk jadi sinden atau ahli-ahli kerawitan segala macam itu ada tempat-tempat ziarahnya. Padahal sebenarnya kan di agama juga diajarnya ikro, bacalah, belajarlah, gitu. Bukan bersamadi untuk bisa pintar kan? betul sekali Pak. Ya. Balik lagi ke isu yang berada di masyarakat ya Pak. Yang menarik itu dari Gunung Padang adalah selalu dikaitkannya Gunung Padang dengan kata piramid. Ya, itu. Menurut arkeologi itu betul gak sih bahwa Gunung Padang ini berbentuk seperti piramid yang ada di Gaza, yang ada di Mesir? Dia teras berundak, stone terrace, not a pyramid gitu. Jadi istilah piramid dengan benang itu berbeda.